Selamat datang di channel cerita kita. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Malam itu, hujan turun tipis-tipis di atas tanah Jakarta, menyamarkan suara langkah kaki yang terburu-buru di atas jalan setapak marmer menuju kediaman mewah keluarga Adiguna. Di dalam rumah, Sherly sedang duduk tenang di sofa bludru ruang tamu. Di tangannya, sebuah cangkir porselen berisi teh chamomile yang masih mengepulkan uap tipis. Ia tampak seperti potret ketenangan, seorang istri yang sedang menunggu suaminya pulang dengan penuh kasih. Namun, jika ada yang memperhatikan lebih dekat, jemarinya tidak gemetar, dan matanya tidak menunjukkan kelelahan, melainkan ketajaman yang dingin sebeku es. Tepat pukul 8 malam, pintu depan yang terbuat dari kayu jati kokoh itu terbanting terbuka. Suara benturannya bergema di langit-langit ruang tamu yang tinggi, menghancurkan kesunyian yang telah Sherly bangun sejak sore tadi. Andra, suaminya, melangkah masuk dengan napas tersengal-sengal yang dibuat-buat. Wajahnya kemerahan, matanya membelalak penuh drama, memperlihatkan akting ketakutan yang luar biasa. Di belakangnya, dua orang pria berseragam polisi dengan wajah kaku mengikuti dengan tangan siap di atas sarung pistol mereka. Itu dia. Itu wanita yang kukatakan tadi, Pak. Teriak Andra seraya menunjuk lurus ke wajah Sherly dengan telunjuk yang gemetar. Tangkap dia, Pak. Wanita gila itu terlalu bahaya untukku dan anakku. Dia baru saja mencoba menusukku di dapur sebelum saya berhasil lari keluar. Sherly tidak bergerak. Ia tidak menjatuhkan cangkirnya. Ia tidak berteriak histeris membantah tuduhan keji itu. Ia hanya meletakkan cangkirnya dengan perlahan di atas meja kaca, menimbulkan suara ting kecil yang entah bagaimana terasa lebih nyaring daripada teriakan Andra. Mas Andra, ucap Sherly lembut, suaranya tenang, hampir terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja dituduh melakukan percobaan pembunuhan. Kamu pulang lebih awal dari biasanya, dan membawa tamu. Jangan bicara padaku dengan nada sok suci itu, Sherly. Andra berteriak lagi. Kali ini ia menoleh ke arah polisi dengan raut wajah memohon. Lihat itu, Pak. Itu tatapan kosongnya. Dia menderita skizofrenia akut. Tadi sore dia berbicara dengan tembok, lalu tiba-tiba mengambil pisau daging dan mengejar Rian, anak kami. Saya harus mengunci Rian di kamar atas demi keselamatannya. Salah satu polisi, yang di dadanya tersemat nama Ibtu Bambang, melangkah maju dengan ragu. Ia melihat sosok Sherly, seorang wanita elegan dengan gaun rumah sutra, rambut tertata rapi, dan aura yang sangat jauh dari kata gila. Namun, laporan yang masuk ke kantornya sangat spesifik, lengkap dengan berkas medis yang dikirimkan Andra melalui pesan singkat sebelumnya. Ibu Sherly, ujar polisi itu dengan nada tegas namun waspada. Suami Anda melaporkan adanya ancaman kekerasan fisik dan gangguan mental yang membahayakan nyawa anggota keluarga. Kami memiliki instruksi untuk membawa ibu ke fasilitas medis kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sherly berdiri perlahan. Ia merapikan sedikit lipatan pada gaunnya, seolah-olah ia sedang bersiap untuk menghadiri jamuan makan malam, bukan untuk dibawa ke rumah sakit jiwa. Ia menatap Andra, yang kini bersembunyi di balik pundak polisi besar itu, memasang wajah seorang korban yang trauma. Di dalam hati, Sherly ingin tertawa. Ia tahu persis apa yang ada di pikiran suaminya. Andra menginginkan kuasa penuh atas Sherly Group, perusahaan logistik raksasa yang diwariskan ayah Sherly padanya setahun lalu. Andra bosan menjadi suami dari pemilik perusahaan. Ia ingin menjadi pemilik itu sendiri. Dan cara tercepat adalah dengan menyingkirkan Sherly secara legal, menyatakannya tidak waras sehingga hak asuh anak dan seluruh aset jatuh ke tangan wali sahnya, sang suami. Mas, kamu bilang aku mencoba menusukmu? Tanya Sherly, berjalan 2 langkah mendekat. Jangan mendekat. Jauhkan dia dariku, Pak. Andra berakting mundur hingga menabrak pintu. Dia menyembunyikan pisaunya. Pak, mungkin di balik bajunya. Polisi kedua langsung mencabut borgol dari pinggangnya. Ibu, tolong kooperatif. Jangan buat kami menggunakan kekerasan. Sherly berhenti. Ia menarik napas panjang, lalu sebuah senyuman perlahan terukir di bibirnya.
Bukan senyuman gila yang penuh amarah, melainkan senyuman penuh kemenangan yang membuat bulu kuduk Andra tiba-tiba meremang. Polisi memanggil polisi, gumam Shirley pelan, hampir seperti bisikan. Apa maksudmu, hardik Andra? Shirley menatap Ibtu Bambang tepat di matanya. Pak polisi, saya mengerti tugas Bapak. Tapi sebelum Bapak memborgol saya dan menghancurkan reputasi saya di depan tetangga, bukankah lebih baik jika Bapak melihat bukti yang sebenarnya? Mas Andra bilang saya berbahaya bagi anak saya. Rian. Shirley menoleh ke arah tangga. Rian sayang, turunlah. Dari balik pilar di lantai 2, seorang anak laki-laki berusia 7 tahun muncul. Rian tidak terlihat ketakutan. Ia justru memegang sebuah tablet di tangannya dan berjalan turun dengan tenang menuju ibunya. Ia melewati Andra tanpa menoleh sedikit pun, seolah ayahnya itu tidak lebih dari sekadar perabotan usang. Mama, semua sudah tersimpan di cloud, ucap Rian dengan suara polos namun tegas. Wajah Andra berubah pucat. Rian, apa yang kamu lakukan? Kembali ke kamar. Anak ini, dia sudah dicuci otaknya oleh ibunya yang gila ini. Shirley mengelus rambut Rian, lalu kembali menatap para polisi itu. Pak, suamiku ini sangat cerdik. Dia menyewa dokter palsu untuk menulis catatan medis saya. Dia mengganti vitamin saya dengan obat penenang dosis tinggi, dan malam ini, dia berniat membawa saya pergi agar selingkuhannya bisa masuk ke rumah ini besok pagi. Bohong. Itu fitnah. Teriak Andra histeris. Suaranya pecah. Mulai kehilangan ketenangan aktingnya yang tadi sempurna. Shirley justru semakin tenang. Ia merogoh saku gaunnya. Namun bukan pisau yang ia keluarkan, melainkan sebuah remote kecil berwarna hitam. Silahkan masuk dulu. Pakku tunjukkan sesuatu yang akan membuat malam Bapak jauh lebih produktif daripada sekadar menangkap wanita gila. Shirley menekan tombol pada remote itu. Tiba-tiba, tirai besar di ruang tamu tertutup secara otomatis. Dan sebuah layar proyektor besar turun dari langit-langit, menutupi lukisan mahal di dinding utama. Mas Andra, bisik Shirley sambil melirik suaminya yang kini mulai berkeringat dingin. Kamu lupa satu hal. Rumah ini dibangun oleh ayahku dengan sistem keamanan yang bahkan tidak bisa ditembus oleh pengkhianatanmu yang picik. Layar proyektor itu menyala, menampilkan gambar hitam putih yang sangat jelas. Gambar itu menunjukkan area dapur. 30 menit yang lalu. Di sana, terlihat Andra sedang berdiri sendirian. Tidak ada Shirley. Andra mengambil sebuah pisau dapur, merobek kemejanya sendiri, lalu dengan sengaja menggores lengannya sedikit hingga berdarah, sebelum akhirnya berteriak-teriak seolah sedang dikejar seseorang. Ibtu Bambang dan rekannya terpaku melihat layar itu. Itu bisa diedit. Itu palsu. Andra berteriak. Suaranya kini terdengar melengking ketakutan. Shirley hanya tersenyum lebih lebar. Ini baru permulaan, Mas. Masuklah, Pak. Mari kita ke ruang kerja saya. Ada rekaman suara dengan kualitas studio yang menangkap pembicaraan Mas Andra dengan seorang wanita bernama Siska tadi siang di kamar tamu kita. Shirley melangkah dengan anggun menuju ruang kerjanya, diikuti oleh polisi yang kini mulai memandang Andra dengan tatapan penuh kecurigaan. Di ambang pintu ruang kerja, Shirley berhenti dan menoleh pada suaminya yang mematung. Ayo Mas, ikut masuk. Jangan takut. Katanya aku gila, kan? Mari kita lihat siapa yang akan berakhir di balik jeruji besi malam ini. Andra gemetar hebat. Rencana yang ia susun berbulan-bulan, yang ia yakini sempurna, hancur hanya dalam hitungan menit di depan matanya sendiri. Ia menyadari satu hal yang terlambat. Shirley tidak pernah gila. Shirley hanya membiarkannya merasa menang, agar jatuhnya terasa jauh lebih menyakitkan. Lampu kristal di ruang kerja Shirley berpendar terang, memantulkan bayangan Andra yang tampak kian mengecil di tengah kemegahan ruangan itu. Langkah kaki Ibtu Bambang dan rekannya terdengar berat di atas lantai kayu ek, menciptakan irama yang menekan detak jantung Andra. Shirley berjalan di depan, punggungnya tegak, memancarkan wibawa yang selama ini ia sembunyikan di balik daster dan senyum manis seorang istri penurut. Duduklah, Pak. Mas Andra, kamu juga. Jangan berdiri di sana seperti tersangka. Bukankah tadi kamu yang merasa sebagai korban?
Sindir Shirley sembari menunjuk kursi kulit di depan meja kerjanya. Andra terpaksa duduk, meski tubuhnya kaku. Matanya liar menatap sekeliling, mencari celah untuk melarikan diri atau setidaknya mencari alasan baru. Di otaknya, ia mencoba merangkai kembali narasi yang mulai berantakan. Bagaimana bisa dia tahu? Sejak kapan dia memasang kamera itu? Pikirnya kalut. Selama 6 bulan terakhir, Andra telah menjalankan sebuah operasi senyap yang ia sebut sebagai proyek pembersihan. Baginya, Shirley hanyalah penghalang. Meskipun mereka telah menikah selama 8 tahun, Andra selalu merasa seperti tamu di rumahnya sendiri karena segala aset. Mulai dari rumah ini, mobil yang ia kendarai, hingga perusahaan logistik tempatnya menjabat sebagai direktur operasional, semuanya adalah milik Shirley. Andra memulai sandiwaranya dengan sangat halus. Ia ingat betul malam pertama ia mencampurkan bubuk alprazolam dosis tinggi ke dalam teh chamomile Shirley. Ia menunggu hingga istrinya mulai menunjukkan gejala linglung. Lalu ia mulai membisikkan hal-hal aneh. "Shirley, kamu baru saja bicara dengan ibumu di telepon," katanya suatu malam. Padahal ibu Shirley sudah meninggal 3 tahun lalu. Ketika Shirley membantah dengan bingung, Andra akan menunjukkan daftar panggilan keluar yang sebenarnya sudah ia manipulasi menggunakan aplikasi cloning ponsel. Lalu ada kejadian di kantor. Andra sengaja menghapus surel-surel penting dari klien besar di komputer Shirley, kemudian menuduh istrinya itu lupa mengirimnya karena kelelahan mental. Di depan para staf, Andra akan menghela napas panjang dan berkata, "Maafkan istri saya, dia sedang tidak sehat belakangan ini. Biar saya yang ambil alih rapatnya." Dengan cara itu, secara perlahan tapi pasti, ia mengikis kepercayaan publik dan karyawan terhadap kapasitas mental Shirley. "Pak Polisi," suara Andra memecah keheningan ruang kerja, mencoba merebut kembali panggung. "Jangan tertipu dengan video tadi. Orang gila seringkali sangat cerdik dalam merencanakan sesuatu. Dia mungkin sudah tahu saya akan melapor. Jadi dia memanipulasi rekaman itu. Anda harus melihat rekam medisnya." Andra mengeluarkan sebuah map biru dari tas kerjanya dengan tangan gemetar. Ini ditandatangani oleh Dr. Gunawan, psikiater ternama. Shirley didiagnosis menderita delusi berat dan kecenderungan menyakiti diri sendiri serta orang lain. Itulah alasan saya memanggil kalian. Saya hanya ingin menyelamatkan keluarga saya. Ibtu Bambang menerima map itu, membukanya, dan membaca baris demi baris dengan kening berkerut. Shirley hanya memperhatikan dari balik meja kerjanya dengan tatapan yang sulit diartikan. "Dr. Gunawan, ya?" Shirley bergumam. "Pria yang hobi berjudi di kasino bawah tanah Singapura itu, Mas? Yang hutangnya kamu lunasi bulan lalu menggunakan dana taktis perusahaan." Andra tersedak ludahnya sendiri. Apa maksudmu?" "Itu fitnah, Pak Bambang." Shirley mencondongkan tubuh ke depan. "Suami saya ini sangat rajin. Dia tidak hanya memalsukan kondisi mental saya, tapi dia juga sangat telaten mengatur panggung di rumah ini. Dia sering menyembunyikan barang-barang saya, kunci mobil, paspor, perhiasan, lalu membiarkan saya mencarinya sampai menangis, hanya untuk muncul sebagai pahlawan yang menemukannya di tempat yang sudah saya periksa berkali-kali." Shirley membuka laci mejanya dan mengeluarkan sebuah buku catatan kecil bersampul hitam. "Ini adalah jurnal harian saya selama 6 bulan terakhir. Di sini saya mencatat setiap dosis obat yang dia berikan, setiap kebohongan yang dia ucapkan, dan setiap kali dia membawa selingkuhannya, Siska, masuk rumah ini saat dia pikir saya sudah tertidur karena pengaruh obat penenang. Siska itu asisten pribadiku. Shirley, jangan membawa-bawa orang yang tidak bersalah ke dalam kegilaanmu," bentak Andra. Wajahnya kini memerah padam. "Asisten pribadi yang memakai parfum saya? Asisten pribadi yang mencoba pakaian di lemari saya saat saya sedang tidur?" Shirley terkekeh. Suara tawa yang terdengar sangat waras dan dingin. "Andra, kamu pikir aku tidak tahu mengapa kamu begitu bernafsu menjebloskanku ke rumah sakit jiwa malam ini? Karena besok adalah rapat umum pemegang saham luar biasa. Kamu berencana menggunakan surat pernyataan tidak cakap mental ini untuk mengudeta posisiku di perusahaan." Andra bangkit dari kursinya. "Cukup.
Pak Polisi, lihat, dia bicara melantur tentang konspirasi perusahaan. Ini jelas tanda-tanda paranoia. Bawa dia sekarang. Namun, Ibtu Bambang tidak bergerak. Ia justru menutup map biru dari Andra dan meletakkannya kembali di meja. Pak Andra, ada sesuatu yang aneh. Jika istri Anda segila yang Anda katakan, mengapa dia tampak lebih siap menghadapi situasi ini daripada Anda? Polisi itu beralih menatap Shirley. Ibu Shirley, Anda bilang Anda mencatat dosis obat yang diberikan suami Anda. Apakah Ibu memiliki bukti fisiknya? Karena tanpa bukti medis yang sah, rekaman video dapur tadi hanya membuktikan adanya pertengkaran rumah tangga, bukan percobaan pembunuhan atau penipuan. Shirley mengangguk perlahan. Tentu, Pak. Saya tahu Mas Andra tidak akan bekerja sendirian. Dia butuh legalitas. Dan saya sudah menyiapkannya. Shirley kemudian berdiri dan berjalan menuju sebuah rak buku besar di sudut ruangan. Ia menarik satu buku tebal, dan tiba-tiba rak itu bergeser, menyingkap sebuah brankas baja yang tertanam di dinding. Andra membelalak. Ia sudah tinggal di rumah ini selama bertahun-tahun dan tidak pernah tahu ada brankas di balik rak buku itu. Rasa mual mulai mengaduk perutnya. Ia menyadari bahwa selama ini, dialah yang hidup dalam delusi bahwa ia lebih pintar dari istrinya. Di dalam sini, kata Shirley sambil menekan kode digital, terdapat sampel darah saya yang diambil oleh perawat pribadi yang saya sewa secara rahasia setiap minggu selama sebulan terakhir. Hasil laboratoriumnya menunjukkan adanya akumulasi zat halopridol dan alprazolam yang konsisten dalam sistem tubuh saya. Zat yang tidak pernah saya konsumsi secara sadar. Shirley berbalik, menatap Andra dengan tatapan yang seolah menelanjangi semua kebusukannya. Dan yang lebih menarik lagi, Pak Polisi, di dalam sini juga ada rekaman suara asli saat Mas Andra menjanjikan apartemen mewah kepada Dr. Gunawan jika dia bersedia menandatangani diagnosis palsu itu. Wajah Andra yang tadinya merah padam kini berubah menjadi pucat pasi seputih kertas. Ia merasa seolah-olah lantai yang ia pijak baru saja lenyap, meninggalkannya tergantung di atas jurang kehancuran yang ia gali sendiri. Kamu menjebakku. Bisik Andra dengan suara parau. Bukan menjebak, Mas. Sahut Shirley lembut sembari membuka pintu brankas. Aku hanya membiarkanmu menggali lubangmu sendiri. Aku hanya menunggu sampai lubangnya cukup dalam, sehingga ketika kamu jatuh, tidak akan ada yang bisa mendengarmu berteriak. Shirley mengeluarkan sebuah amplop coklat besar. Nah, Pak Bambang, mari kita lihat siapa yang sebenarnya butuh borgol malam ini. Andra menatap pintu keluar dengan putus asa, namun rekan Ibtu Bambang sudah berdiri di sana, menutup jalan keluar dengan tangan bersedekap. Malam yang Andra rancang untuk menjadi akhir dari kebebasan Shirley, justru berubah menjadi awal dari nerakanya sendiri. Di sudut ruangan, Rian, putra mereka, hanya menonton dengan wajah datar, seolah sudah tahu bahwa ibunya adalah pemenang sejati dalam permainan ini. Keheningan di ruang kerja itu kini terasa menyesakan, seolah oksigen di sana telah habis tersedot oleh ketegangan yang memuncak. Andra merasa keringat dingin merembes dari pori-pori kulitnya, membasahi kemeja mahalnya yang kini terasa mencekik leher. Ia menatap amplop coklat di tangan Shirley seolah benda itu adalah bom waktu yang siap menghancurkan seluruh hidupnya. Ibtu Bambang menerima amplop tersebut. Dengan gerakan perlahan namun pasti, ia mengeluarkan isinya. Tumpukan lembar hasil laboratorium dengan kop surat rumah sakit ternama, beberapa lembar foto hasil pengintaian, dan sebuah flash disk kecil berwarna merah. Ini adalah data medis yang sebenarnya, Pak, ujar Shirley. Suaranya tenang tanpa ada nada kemenangan yang berlebihan, dan justru ketenangan itulah yang paling mengerikan bagi Andra. Suami saya pikir saya mengonsumsi vitamin yang ia berikan setiap malam. Padahal, setiap kali ia berbalik, saya memuntahkannya kembali atau menyimpannya untuk diuji. Hasil lab itu menunjukkan dosis yang cukup untuk membuat kuda pun kehilangan kesadaran, apalagi seorang wanita. Andra mencoba tertawa, namun yang keluar hanyalah suara parau yang menyedihkan. Itu bisa saja milik orang lain. Pak Polisi, jangan percaya padanya. Dia kaya, dia bisa membeli hasil lab manapun untuk menyudutkan saya. Shirley tidak menghiraukan interupsi itu.
Ia berjalan mendekati meja dan menekan sebuah tombol di sisi meja kerjanya. Tiba-tiba, sebuah layar monitor kecil di sudut meja menyala, menampilkan grafik keuangan perusahaan Shirley Group. Mari kita bicara tentang motif. Pak Bambang, kenapa seorang suami yang tampak setia ini begitu bersikeras menjebloskan istrinya ke rumah sakit jiwa malam ini? Jawabannya ada di sini. Shirley menunjuk ke layar. Dalam 3 bulan terakhir, Andra telah memindahkan dana operasional sebesar 12 miliar rupiah ke sebuah akun cangkang di Cayman Island. Dia mengira saya tidak tahu karena dia menggunakan otoritas saya dengan memalsukan tanda tangan digital. Mata Ibtu Bambang beralih tajam ke arah Andra. Memalsukan tanda tangan dan penggelapan dana. Itu bohong. Itu untuk investasi perusahaan, teriak Andra. Namun, suaranya terdengar makin tidak meyakinkan. Shirley, kamu sudah benar-benar gila. Kamu menyerang suamimu sendiri di depan aparat. Menyerang. Shirley menaikkan satu alisnya. Aku hanya sedang melakukan pembersihan aset. Mas, bukankah kamu sendiri yang bilang bahwa harta ini harus dikelola oleh orang yang sehat? Nah, mari kita lihat seberapa sehat rencana investasimu. Shirley memutar sebuah rekaman suara dari laptopnya. Suara yang keluar sangat jernih. Itu adalah suara Andra, sedang berbicara dengan Siska. Tenang saja, Siska sayang. Besok setelah dokter gadungan itu memberikan surat keterangannya, polisi akan membawanya pergi. Aku akan menjadi wali tunggal atas sahamnya. Kita akan menjual aset di Kalimantan. Lalu kita pergi ke Singapura. Rian? Anak itu akan kukirim ke asrama di luar negeri. Dia hanya akan jadi pengingat pada ibunya yang gila itu. Suara Andra di rekaman itu terdengar begitu dingin, begitu penuh perhitungan. Sangat jauh berbeda dengan sosok suami malang yang tadi memohon bantuan polisi di depan pintu. Mendengar suara itu, Rian yang sedari tadi diam di pojok ruangan, mendongak. Matanya yang polos kini menatap ayahnya dengan sorot yang sangat dewasa sekaligus terluka. Ayah mau membuang Rian? Tanya bocah itu lirih. Pertanyaan itu menghantam Andra lebih keras daripada tuduhan polisi. Namun, egonya yang sudah telanjur tinggi membuatnya tidak bisa mundur. Rian, jangan dengar itu. Itu rekaman yang dibuat-buat oleh mamamu dengan Ai. Sekarang teknologinya sudah ada. Pak Polisi. Ibtu Bambang menghela napas panjang. Ia adalah polisi senior yang sudah melihat ribuan kasus penipuan keluarga. Dan ia tahu kapan seseorang sedang berbohong demi menyelamatkan kulitnya sendiri. Pak Andra, rekaman suara bisa diuji forensik. Tapi bukti transfer dana ke luar negeri adalah jejak digital yang tidak bisa dibantah. Dan satu hal lagi. Ibtu Bambang berdiri, membuat kursi kayunya berderit di lantai. 2 orang polisi yang Anda bawa tadi. Mereka bukan anggota dari kesatuan saya. Saya melihat mereka kabur lewat pintu belakang begitu kami masuk. Tampaknya Anda menyewa aktor untuk mengenakan seragam. Pak Andra, itu adalah tindak pidana serius. Pemalsuan identitas aparat negara. Andra ternganga. Ia menoleh ke arah pintu ruang tamu dan menyadari bahwa 2 polisi yang ia suap memang sudah tidak ada di tempatnya. Mereka telah meninggalkannya sendirian begitu melihat polisi asli datang. Shirley, tolong, kita bisa bicarakan ini baik-baik. Suara Andra kini berubah menjadi rengekan. Ia mencoba mendekati istrinya. Tangannya terulur seolah ingin menyentuh bahu Shirley. Aku melakukan ini karena aku merasa tertekan. Aku merasa tidak dianggap sebagai suami di rumah ini. Aku hilaf. Shirley mundur selangkah. Menghindari sentuhan itu seolah-olah Andra adalah penderita kusta. Tertekan? Kamu menikmati setiap sen dari uangku. Andra, kamu memakai mobil dariku. Jam tanganmu itu adalah hadiah ulang tahun dariku. Bahkan kemeja yang kamu pakai sekarang adalah hasil keringat ayahku. Dan kamu membalasnya dengan mencoba merampas kewarasanku. Shirley menatap Ibtu Bambang. Pak, saya ingin melaporkan percobaan penipuan, penggelapan aset, dan pemberian zat berbahaya secara sengaja. Semua bukti fisik ada di flash disk ini,
termasuk catatan medis asli dan pengakuan tertulis dari apoteker yang disuap suami saya untuk memberikan obat-obat keras itu tanpa resep. Andra terjatuh berlutut. Ia baru menyadari bahwa selama ini ia tidak sedang berurusan dengan seorang istri yang lemah, melainkan dengan seorang predator yang sedang bermain-main dengan mangsanya. Shirley telah menyusun jebakan ini jauh lebih rapi, jauh lebih sistematis, dan jauh lebih mematikan. Siska. Gumam Andra tiba-tiba. Ini semua ide Siska. Dia yang merayuku. Dia yang bilang kalau kamu harus disingkirkan agar kami bisa bahagia. Shirley tertawa pelan. Sebuah tawa yang terdengar sangat merdu namun menyakitkan. Oh, Mas. Kamu benar-benar tipe pria yang akan melemparkan siapa saja ke bawah bus demi menyelamatkan diri sendiri, ya? Bahkan selingkuhanmu sendiri. Shirley mengambil ponselnya dan melakukan panggilan video. Dalam hitungan detik, layar besar di ruangan itu menampilkan wajah Siska yang sedang menangis, duduk di sebuah ruangan interogasi yang tampak seperti kantor polisi lain. Halo, Siska. Sapa Shirley dingin. Mas Andra baru saja bilang kalau semua ini adalah idemu. Dia bilang dia hanya korban rayuanmu. Bagaimana menurutmu? Di layar, Siska berteriak marah, melontarkan makian kepada Andra, menyebutkan bahwa Andra lah yang merencanakan segalanya sejak awal. Pengkhianatan di dalam pengkhianatan. Andra menatap layar itu dengan mata kosong. Ia menyadari bahwa dunianya yang megah, yang ia bangun di atas pasir kebohongan, kini benar-benar runtuh dan menguburnya hidup-hidup. Pak Bambang, ucap Shirley seraya berbalik memunggungi suaminya. Tolong bawa dia keluar dari rumah saya. Udara di sini mulai terasa kotor. Baik, Ibu Shirley, sahut Ibtu Bambang. Ia mendekati Andra dan mengeluarkan borgol logam yang asli. Klik. Suara kunci borgol itu menandai berakhirnya sandiwara sang suami. Namun bagi Shirley, ini baru babak pembuka dari pertunjukan yang sesungguhnya. Suara gemerincing borgol yang mengunci pergelangan tangan Andra menjadi melodi paling menyakitkan bagi telinganya. Namun paling merdu bagi Shirley. Andra masih berlutut. Wajahnya yang biasanya dipenuhi keangkuhan kini basah oleh keringat dan air mata keputusasaan. Ia menatap ke arah pintu, berharap ada keajaiban yang datang menyelamatkannya. Namun yang ada hanyalah kegelapan malam yang kian pekat. Ini belum selesai, Shirley. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Raung Andra saat polisi mulai menarik bahunya untuk berdiri. Shirley tidak menanggapi dengan amarah. Ia justru berjalan menuju pintu ruang kerja, membukanya lebar-lebar, dan menatap ke arah koridor utama rumah mereka yang megah. Belum selesai? Oh, Mas, kamu benar. Ini memang baru saja dimulai. Pak Bambang, mohon tunggu sebentar. Ada satu bagian dari pertunjukan ini yang belum sempat dinikmati oleh suami saya. Ibtu Bambang menghentikan langkahnya. Sebagai polisi berpengalaman, ia tahu bahwa wanita di depannya ini memiliki kendali penuh atas situasi. Ia memberi isyarat pada rekannya untuk tetap memegangi Andra sementara mereka mengikuti langkah Shirley kembali ke ruang tamu. Andra, kamu tadi bilang aku berbahaya bagi Rian, bukan? Shirley bertanya tanpa menoleh. Kamu bilang aku mengejarnya dengan pisau daging. Semua orang tahu kamu sudah tidak stabil sejak ayahmu meninggal. Andra mencoba membangun kembali narasinya yang hancur. Suaranya parau. Polisi, lihat matanya. Dia sangat dingin. Itu tanda psikopat. Shirley berhenti tepat di tengah ruang tamu, di bawah lampu gantung kristal yang berpijar keemasan. Ia menunjuk ke arah pintu masuk rumah. Di sana, berdiri dua orang pria tegap mengenakan setelan jas hitam rapi, bukan seragam polisi. Di antara mereka, berdiri seorang pria parubaya berkacamata yang sangat dikenal oleh Andra, Dr. Gunawan. Wajah Andra memucat lebih hebat dari sebelumnya. Dokter, apa yang Anda lakukan di sini? Dr. Gunawan tidak berani menatap mata Andra. Ia tampak gemetar, memegang sebuah map medis yang berbeda dengan yang dibawa Andra tadi. Maaf, Pak Andra saya tidak bisa melanjutkannya. Ibu Shirley telah menunjukkan bukti-bukti transfer dan ancaman yang saya terima. Saya sudah menceritakan semuanya kepada pihak berwenang. Shirley tersenyum tipis. Silahkan masuk dulu.
Pak Dokter, tunjukkan sesuatu pada suamiku. Sesuatu yang selama ini dia bayar mahal agar tetap tersembunyi. Shirley memberi isyarat pada Rian untuk mendekat. Bocah itu memberikan tabletnya kepada Ibtu Bambang. Di layar tablet itu, muncul sebuah rekaman video medis tersembunyi. Bukan di rumah ini, melainkan di klinik pribadi Dr. Gunawan. Dalam video itu, terlihat Andra sedang menyerahkan segepok uang tunai dan sebuah dokumen. Suara Andra terdengar jelas. Pastikan dosis halusinogen ini cukup untuk membuatnya bicara sendiri di depan umum. Saya butuh saksi mata untuk menyatakan dia gila dalam waktu kurang dari sebulan. Itu adalah video dari kunjunganmu 3 minggu lalu, Mas. Ujar Shirley pelan. Kamu pikir kamu sudah menyuap semua orang? Kamu lupa kalau klinik itu berada di bawah naungan yayasan kesehatan yang saham terbesarnya masih atas nama keluargaku. Andra mengerang. Sebuah suara yang terdengar seperti binatang yang terjepit. Kamu sudah merencanakan ini sejak awal? Kamu pura-pura minum obat itu? Kamu pura-pura linglung. Shirley melangkah mendekat, hingga jarak mereka hanya beberapa senti. Ia merapikan kerah kemeja Andra yang berantakan dengan gerakan yang sangat lembut, hampir seperti seorang istri yang penuh kasih, namun tatapannya menusuk tajam. Setiap malam, saat kamu memberiku vitamin itu dan menungguku tertidur, aku melihatmu tersenyum di kegelapan, Andra. Aku melihatmu mengirim pesan pada Siska, menertawakan betapa mudahnya menipu si kaya yang malang ini. Kamu pikir aku gila karena bicara dengan tembok? Tidak, Mas. Aku bicara dengan kamera-kamera mikro yang kupasang di setiap sudut ruangan ini untuk merekam kebusukanmu. Shirley mundur selangkah. Aku memberimu banyak kesempatan untuk berhenti. Saat ulang tahun pernikahan kita bulan lalu, aku bertanya apakah ada yang ingin kamu sampaikan padaku. Aku memberimu jalan untuk jujur. Tapi apa jawabanmu? Kamu justru menambah dosis obatku. Andra tertawa hambar. Suara tawanya terdengar gila. Ya, aku melakukannya. Dan aku akan melakukannya lagi. Kamu punya segalanya, Shirley. Sementara aku hanya bayanganmu. Aku benci setiap detik harus berterima kasih atas kemewahan yang kamu berikan. Aku ingin milikmu menjadi milikku. Dan sekarang, milikmu adalah sebuah sel sempit. Potong Shirley dingin. Tiba-tiba, Siska muncul dari arah pintu depan, dikawal oleh seorang polisi wanita. Wajahnya sembab. Riasannya luntur terkena air mata. Begitu melihat Andra, Siska berteriak histeris. Kamu bilang dia tidak akan tahu. Andra, kamu bilang kamu sudah mengatur semuanya dengan polisi gadungan itu. Kamu bilang kita akan kaya. Siska mencoba menerjang Andra, namun ditahan oleh petugas. Siska, diam kamu, bentak Andra. Tidak, aku tidak mau masuk penjara sendirian. Siska berpaling pada Shirley, berlutut dengan histeris. Ibu Shirley, tolong saya. Andra yang memaksa saya. Dia mengancam akan memecat saya jika saya tidak membantunya memberikan obat-obat itu. Dia yang mengatur pertemuan dengan Dr. Gunawan. Shirley menatap wanita yang pernah ia anggap sebagai asisten kepercayaan itu dengan tatapan jijik. Kamu tahu, Siska? Yang paling menyakitkan bukan pengkhianatan Andra, karena aku memang sudah lama meragukannya. Tapi kamu, aku membiayai pengobatan ibumu. Aku menganggapmu adik sendiri. Ternyata, berlian pun tidak bisa membeli kesetiaan dari jiwa yang murah. Pemandangan di ruang tamu itu kini benar-benar kacau. Andra berteriak menyalahkan Siska. Siska menjerit histeris mengungkap semua rencana busuk Andra, sementara Dr. Gunawan hanya tertunduk lesu menanti nasibnya. Shirley menoleh pada Ibtu Bambang. Pak, sepertinya bukti-bukti ini sudah lebih dari cukup. Ada percobaan pembunuhan melalui peracunan sistematis, konspirasi penipuan, pemalsuan dokumen medis, dan penggelapan dana perusahaan. Saya ingin mereka semua dibawa sekarang juga. Ibtu Bambang mengangguk tegas. Bawa mereka ke markas besar. Pastikan semuanya diproses secara terpisah. Saat polisi mulai menyeret Andra keluar, pria itu meronta-ronta. Shirley,
Kamu tidak akan menang. Aku akan menyewa pengacara terbaik. Kamu tetap akan dikenal sebagai wanita yang hampir gila. Shirley hanya berdiri diam, memeluk bahu Ryan yang menonton kepergian ayahnya tanpa air mata. Ketika tubuh Andra diseret melewati pintu depan, Shirley berseru pelan, cukup keras untuk didengar oleh suaminya yang malang. "Oh, Mas, soal pengacara? Aku sudah bicara dengan seluruh firma hukum besar di kota ini. Mereka semua sudah menandatangani kontrak eksklusif dengan Shirley Group. Tidak akan ada yang mau membelamu. Selamat menikmati malam pertamamu di lantai semen." Pintu depan tertutup dengan dentuman keras. Kesunyian kembali menyelimuti rumah itu, namun kali ini bukan kesunyian yang mencekam, melainkan kesunyian yang membawa kelegaan. Shirley menghela napas panjang, menatap langit-langit rumahnya, dan untuk pertama kalinya dalam 6 bulan, ia merasa benar-benar bisa bernapas. "Sudah selesai, Ryan?" tanya Shirley lembut pada anaknya. "Belum, Ma," jawab Ryan sambil menunjukkan layar tabletnya. "Masih ada satu akun rahasia papa yang belum mama tutup." Shirley tersenyum bangga. "Anak pintar. Mari kita selesaikan semuanya malam ini juga." Setelah mobil polisi pergi meninggalkan halaman rumah dengan lampu strobo yang memudar di kejauhan, rumah itu kembali ke dalam keheningan yang janggal. Namun, bagi Shirley, ini bukanlah akhir. Ini adalah pembersihan total. Ia membawa Ryan masuk kembali ke dalam ruang kerja, sementara beberapa petugas kepolisian yang bertugas mengumpulkan barang bukti masih sibuk mendata dokumen di meja. "Pak Bambang," panggil Shirley dengan nada yang berwibawa. "Tadi saya katakan bahwa saya ingin menunjukkan sesuatu yang lebih dalam. Apa yang Anda lihat di ruang tamu hanyalah permukaannya. Untuk benar-benar memahami skala pengkhianatan ini, Anda perlu melihat apa yang ada di balik dinding ini." Ibtu Bambang, yang kini menaruh hormat setinggi-tingginya pada ketenangan Shirley, mengangguk. "Silakan, Ibu Shirley. Kami siap mencatat." Shirley berjalan menuju rak buku besar yang tadi sempat ia buka untuk mengambil brankas. Namun, kali ini ia tidak menekan kode pada brankas tersebut. Ia meraih sebuah buku kuno bersampul kulit yang tampak tidak mencolok di sudut rak paling atas. Saat ia menarik punggung buku itu, terdengar suara klik mekanis yang berat. Dinding di samping brankas perlahan bergeser ke dalam, menyingkap sebuah pintu baja modern yang dilengkapi dengan pemindai sidik jari dan retina. Andra selalu mengira dia tahu setiap inci rumah ini, gumam Shirley saat ia menempelkan ibu jarinya ke pemindai. Dia lupa bahwa rumah ini adalah rancangan ayahku, seorang pria yang hidup dalam kewaspadaan tinggi karena bisnis logistiknya sering bersinggungan dengan persaingan yang kejam. Pintu terbuka dengan desisan pelan. Di dalamnya terdapat sebuah ruangan seluas 10 meter persegi yang dipenuhi dengan monitor-monitor besar yang masih menyala, serta rak-rak server yang berkedip dengan lampu LED biru. Ini adalah pusat syaraf dari seluruh kediaman Adiguna, sekaligus pusat pengawasan terhadap segala aktivitas bisnis Shirley Group. "Masuklah, Pak," ajak Shirley. Di dalam ruangan itu, layar-layar besar menampilkan berbagai sudut rumah, namun bukan sekadar CCTV biasa. Layar-layar itu memiliki deteksi sensor panas dan rekaman audio berkualitas tinggi yang bisa menangkap bisikan terkecil sekalipun. Shirley menekan tombol di konsol utama. "Tampilkan rekaman, proyek Siska, tanggal 15 bulan lalu." Perintahnya pada sistem AI ruangan tersebut. Layar utama menampilkan gambar Andra dan Siska yang sedang duduk di ruang kerja ini, ruangan yang sama tempat mereka berdiri sekarang. Dalam video itu, Andra tampak sedang tertawa sembari memegang segelas whisky mahal milik ayah Shirley. "Dia sudah mulai bicara sendiri, Siska," ucap Andra di dalam rekaman itu dengan nada puas. "Tadi pagi, aku menaruh rekaman suara bisikan, Shirley. Lewat speaker kecil yang kupasang di ventilasi kamarnya." Dia bangun dengan wajah pucat pasi. Dia benar-benar mengira dia mulai gila karena dihantui arwah ayahnya. Siska tertawa manja, menyandarkan kepalanya di bahu Andra. "Kamu jahat sekali, Mas. Tapi aku suka. Lalu, bagaimana dengan surat wasiat ayahnya? Kamu yakin bisa mengubahnya?" "Pengacara gadungan yang kusewa sedang mengerjakannya," jawab Andra di layar.
Begitu dia masuk rumah sakit jiwa, aku akan menyatakan bahwa surat wasiat asli hilang dan versi yang baru, yang memberikan hak veto padaku, adalah yang sah. Kita akan menjual divisi logistik laut ke pesaing mereka di Surabaya. Komisi dari mereka cukup untuk membuat kita hidup seperti raja di Eropa. Ibtu Bambang menggelengkan kepala melihat rekaman itu. Ini bukan sekadar konflik keluarga, Ibu Shirley. Ini adalah sabotase korporasi dan kejahatan terencana yang sangat serius. Ada yang lebih parah, Pak. Shirley menggeser tangannya di atas panel kontrol, mengganti tampilan layar. Andra tidak hanya ingin harta saya. Dia berencana membuat saya menghilang secara permanen. Layar berganti menampilkan percakapan pesan singkat dari ponsel Andra yang telah dikloning oleh sistem Shirley. Di sana tertera komunikasi dengan seseorang yang diberi nama Z. Z, dosis yang kamu minta sudah siap. Ini akan terlihat seperti henti jantung akibat overdosis obat penenang. Tidak akan ada otopsi jika dokter pribadinya, Gunawan, yang menandatangani surat kematian. Andra, bagus. Lakukan setelah rapat pemegang saham minggu depan. Aku ingin dia melihatku menang dulu sebelum dia pergi selamanya. Melihat pesan itu, napas Ibtu Bambang tercekat. Ibu Shirley, Anda tinggal dengan monster selama ini. Mengapa Anda menunggu begitu lama untuk melaporkannya? Shirley menoleh, menatap polisi itu dengan mata yang berkaca-kaca untuk pertama kalinya malam itu, namun suaranya tetap tegar. Karena jika saya melaporkannya terlalu dini, dia hanya akan terkena pasal penganiayaan ringan atau gangguan rumah tangga. Dia punya pengacara yang licin. Saya harus menunggu sampai dia merasa sangat aman sehingga dia mengeluarkan seluruh rencananya. Saya harus memastikan bahwa saat saya memukulnya, dia tidak akan pernah bisa berdiri lagi. Shirley kemudian menunjuk ke arah Rian yang berdiri di pintu ruang rahasia. Dan saya harus memastikan Rian memiliki bukti yang cukup untuk membenci ayahnya dengan alasan yang benar. Saya tidak ingin dia tumbuh besar dengan berpikir saya memisahkan mereka karena ego. Saya ingin dia tahu bahwa saya menyelamatkan nyawanya dan nyawa saya. Rian mendekat, memegang tangan ibunya. Rian sudah tahu. Ma, Papa sering bilang Mama jahat saat Mama tidur. Tapi Rian lihat di tablet kalau Papa yang jahat. Shirley membelai wajah anaknya. Keberanian Rian adalah kekuatan terbesarnya. Selama berbulan-bulan, Shirley harus berpura-pura linglung di depan Andra, menelan ludah setiap kali ia melihat suaminya itu bermesraan dengan Siska lewat monitor rahasia, dan menahan amarah saat ia tahu suaminya sedang mencoba meracuninya. Semua itu ia lakukan demi satu malam ini. Pak Bambang. Shirley kembali ke mode profesionalnya. Di server ini tersimpan semua bukti penggelapan dana korporasi, bukti komunikasi dengan pembunuh bayaran yang ia sebut Z, dan transaksi suap untuk Dr. Gunawan. Saya sudah menyiapkan salinannya dalam 5 hard drive terpisah yang sudah dikirim ke 5 firma hukum berbeda di Jakarta. Jika terjadi sesuatu pada saya malam ini, bukti ibu itu akan otomatis terkirim ke media massa. Ibu sangat teliti, puji Ibtu Bambang. Saya akan memastikan tim forensik digital kami mengambil data ini secara sah agar bisa digunakan di pengadilan tanpa celah. Silakan, Pak. Dan satu lagi. Shirley menekan tombol terakhir. Layar menampilkan sebuah gudang tua di pinggiran kota. Itu adalah tempat Z bersembunyi. Andra baru saja mengirimkan deposit terakhir kepadanya sore tadi. Jika Bapak bergerak cepat, Bapak bisa menangkapnya sebelum dia melarikan diri. Ibtu Bambang segera mengambil radio panggilnya, memberikan instruksi cepat kepada tim Buser untuk bergerak ke koordinat yang diberikan Shirley. Andra mengira dia sedang menjebak seekor burung dalam sangkar, namun dia tidak sadar bahwa dia sedang masuk ke dalam sarang laba-laba yang ia tenun sendiri. Shirley, dengan segala kesabaran dan kecerdasannya, telah mengubah rumahnya dari tempat penyiksaan mental menjadi mahkamah keadilan pribadinya. Sekarang, kata Shirley seraya mematikan layar utama. Mari kita buat si licik itu benar-benar histeris di ruang tahanan. Shirley berjalan keluar dari ruang rahasia dengan langkah mantap. Ia tahu, di kantor polisi nanti, Andra akan mencoba segala cara untuk berbohong. Namun,
Dengan gunung bukti yang telah ia kumpulkan di balik dinding ruang kerjanya, Andra tidak lebih dari seekor tikus yang sedang menunggu vonis mati di tengah pesta yang ia sangka miliknya. Dini hari mulai merayap masuk melalui celah jendela, namun ketegangan di dalam kediaman Adiguna belum juga mereda. Shirley duduk di belakang meja kerjanya, menatap lurus ke arah sebuah botol obat kecil berwarna oranye yang terletak di tengah meja. Di hadapannya, Ibtu Bambang masih setia mendampingi, sementara Andra, yang entah bagaimana berhasil meminta waktu terakhir untuk berbicara secara pribadi sebelum dibawa ke markas besar, berdiri dengan tangan terborgol di bawah pengawasan ketat petugas lain. Andra tampak hancur. Rambutnya yang klimis kini acak-acakan, dan matanya yang merah menatap botol obat itu dengan kebencian mendalam. "Kamu pikir kamu sudah menang, Shirley?" desis Andra. Suaranya parau karena amarah yang tertahan. "Kamu hanya beruntung. Kamu menggunakan uang ayahmu untuk memasang teknologi ini. Tanpa itu, kamu tetaplah wanita lemah yang tidak tahu apa-apa." Shirley menyandarkan punggungnya ke kursi kulit yang empuk. Ia mengambil botol obat itu, memutarnya perlahan di antara jemarinya. "Lemah, Mas? Selama 6 bulan aku membiarkanmu berpikir bahwa aku kehilangan akal sehatku. Selama 6 bulan aku melihatmu masuk ke kamar kita dengan senyum palsu itu, membawa segelas air dan vitamin yang kamu klaim akan membantuku beristirahat. Siapa sebenarnya yang lemah? Orang yang merencanakan pembunuhan diam-diam, atau orang yang sanggup menatap mata pembunuhnya setiap malam tanpa berkedip?" Shirley membuka tutup botol itu dan menuangkan isinya ke meja. Puluhan pil putih kecil berhamburan. "Mas tahu apa ini?" tanya Shirley lembut. "Itu obat penenangmu, Shirley. Obat yang membuatmu bicara pada bayangan di cermin," jawab Andra ketus. "Salah," potong Shirley tajam. "Ini adalah pil plasebo yang terbuat dari tepung dan gula. Aku sudah menukar seluruh stok obat yang kamu beli dari Dr. Gunawan sejak minggu kedua kamu memulainya. Obat yang asli, yang mengandung zat adiktif ilegal dan halusinogen itu, semuanya tersimpan rapi di laboratorium forensik swasta sejak bulan lalu." Andra terdiam. Mulutnya sedikit terbuka, seolah-olah ia baru saja ditampar oleh kenyataan yang tidak masuk akal. "Jadi selama ini..." "Ya, Mas. Semua adegan aku berteriak ketakutan di tengah malam, atau saat aku mengaku melihat ayah berdiri di pojok ruangan, itu semua adalah pertunjukan untukmu. Aku ingin melihat seberapa jauh kamu akan melangkah. Dan benar saja, setiap kali aku berakting sedikit lebih gila, kamu akan menambah dosis obatnya. Kamu bukan hanya ingin aku gila, Andra. Kamu ingin aku overdosis tanpa sengaja." Shirley mengeluarkan sebuah dokumen dari laci mejanya, lembaran hasil uji laboratorium dengan segel resmi. "Ini adalah kartu asku, Pak Bambang," ujar Shirley sambil menggeser dokumen itu ke arah polisi. "Hasil lab ini menunjukkan bahwa zat yang ada di dalam botol obat yang seharusnya saya minum mengandung skopolamin dalam dosis berbahaya. Di kalangan kriminal, ini dikenal sebagai napas setan. Zat ini bisa membuat seseorang kehilangan kehendak bebas dan menjadi sangat sugestif sebelum akhirnya merusak saraf otak secara permanen." Ibtu Bambang membaca dokumen itu dengan wajah mengeras. "Ini bukan sekadar penipuan, Pak Andra. Ini adalah percobaan pembunuhan berencana dengan metode penyiksaan saraf." Andra mulai gemetar hebat. Kakinya terasa lemas. "Tidak mungkin kamu tidak sepintar itu, Shirley. Kamu tidak mungkin tahu tentang skopolamin." "Aku memang tidak tahu awalnya, Mas. Tapi aku tahu suamiku." Suara Shirley merendah, penuh dengan kekecewaan yang mendalam. "Aku tahu kamu adalah orang yang malas. Kamu tidak akan mencari cara yang sulit. Kamu akan mencari cara yang paling efektif dan paling bersih." "Saat aku mulai merasa detak jantungku tidak beraturan setelah meminum vitamin darimu di minggu pertama, aku langsung curiga. Aku tidak langsung melapor karena aku tahu, tanpa bukti zat kimia ini di dalam tubuhku atau di tanganmu, kamu akan berkelit." Shirley bangkit dari kursinya, berjalan memutari meja hingga ia berdiri tepat di depan Andra. Ia mengambil satu pil gula dari meja dan memegangnya di depan mata Andra. "Sekarang,
Mari kita bicara tentang siapa yang sebenarnya gila. Orang gila adalah orang yang melakukan hal yang sama berulang kali dan mengharapkan hasil yang berbeda. Kamu berulang kali memberiku racun, berharap aku akan menyerah. Tapi kenyataannya, setiap pil yang kamu berikan justru memberiku lebih banyak kekuatan untuk menghancurkanmu. Shirley menjatuhkan pil itu ke lantai dan menginjaknya hingga hancur menjadi bubuk putih. Kamu kalah, Andra. Bukan karena aku kaya. Bukan karena aku punya teknologi. Kamu kalah karena kamu meremehkan seorang istri yang pernah mencintaimu dengan tulus. Kamu pikir cinta membuatku buta? Cinta membuatku tahu persis kapan kamu mulai berbohong. Andra tiba-tiba meledak. Ia mencoba menerjang Shirley meskipun tangannya terborgol. Namun dengan sigap petugas kepolisian menahannya dan menekan tubuhnya ke meja. Andra berteriak-teriak histeris. Makian kasar keluar dari mulutnya. Wajahnya memerah padam dengan urat-urat leher yang menonjol. Aku akan membunuhmu. Aku akan keluar dan menghancurkanmu. Shirley, rumah ini milikku. Semuanya milikku. Shirley hanya menatap pemandangan itu dengan wajah datar. Ia menoleh ke arah Ibtu Bambang. Lihat, Pak. Sekarang, tolong beritahu saya. Siapa yang terlihat perlu dibawa ke fasilitas medis untuk diperiksa kejiwaannya? Ibtu Bambang mengangguk, lalu memberi perintah kepada anggotanya. Bawa dia. Pasang penutup mulut jika perlu. Dia sudah kehilangan kendali. Saat Andra diseret keluar dari ruangan, suaranya yang meronta dan berteriak histeris bergema di koridor rumah yang luas itu, hingga akhirnya menghilang bersama suara pintu mobil yang dibanting. Shirley berdiri diam di tengah ruang kerjanya yang kini sunyi, menatap bubuk pil yang hancur di lantai. Ia menang, namun kemenangan itu terasa pahit, menyisakan ruang kosong yang luas di hatinya. Gema teriakan Andra perlahan menghilang, digantikan oleh suara rintik hujan yang kini memukul kaca jendela ruang kerja dengan lebih keras. Atmosfer di dalam rumah mewah itu berubah dari tegang menjadi dingin dan hampa. Namun, bagi Shirley, prosedur pembersihan ini belum selesai. Ia tahu bahwa Andra hanyalah satu kepala dari naga yang mencoba melilit hidupnya. Masih ada sisa-sisa komplotan yang harus disapu bersih agar ia dan Rian bisa tidur dengan tenang. Saat Ibtu Bambang bersiap untuk mengawal sisa barang bukti keluar, suara deru mesin mobil yang lebih banyak terdengar dari halaman depan. Sorot lampu mobil yang terang benderang menyapu dinding ruang kerja, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menari di dinding. Sepertinya cadangan Anda sudah datang, Pak Bambang, ujar Shirley tenang, meskipun matanya menunjukkan kewaspadaan. Namun, Ibtu Bambang mengernyitkan dahi sambil menatap radio panggilnya. Saya tidak meminta tambahan unit sekarang. Semua tim saya sudah berada di posisi. Pintu depan kembali terbuka, namun kali ini bukan dengan paksaan. Seorang pria parubaya dengan setelan jas abu-abu yang sangat rapi masuk dengan langkah mantap, diikuti oleh 3 orang pria bertubuh tegap dengan seragam bertuliskan BNN, dan sekelompok orang berseragam hitam taktis. Andra, yang sedang diseret keluar oleh anak buah Ibtu Bambang, tiba-tiba berhenti meronta. Harapan muncul di matanya saat melihat pria bersetelan jas itu. Pak Handoko, syukurlah Anda datang. Pengacara saya. Pak, tolong saya, istri saya sudah gila. Dia menjebak saya dengan polisi-polisi ini. Teriak Andra dengan nada yang kembali sombong. Pria bernama Handoko itu berhenti di depan Andra, menatapnya dari balik kacamata bingkai emasnya dengan tatapan dingin yang tak terbaca. Bukannya membela, Handoko justru bergeser ke samping, membuka jalan bagi tim BNN untuk maju. Maaf, Saudara Andra, ucap Handoko dengan suara berat. Saya di sini bukan sebagai pengacara Anda. Saya di sini sebagai kuasa hukum Shirley Group dan pelapor atas nama Ibu Shirley Adiguna. Andra mematung. Apa maksudmu? Shirley melangkah keluar dari ruang kerja, berdiri di puncak tangga ruang tamu yang megah. Mas, aku sudah katakan tadi, bukan? Aku sudah bicara dengan semua firma hukum besar. Pak Handoko adalah pengacara pribadi ayahku selama 20 tahun. Kamu pikir kamu bisa menyuapnya dengan janji saham perusahaan yang bahkan bukan milikmu? Salah satu petugas dari BNN maju dan menunjukkan surat perintah penggeledahan dan penangkapan.
Kami menerima laporan beserta bukti fisik mengenai kepemilikan dan distribusi zat psikotropika golongan 1 secara ilegal. Berdasarkan sampel yang kami terima dari laboratorium independen yang disewa Ibu Shirley, zat yang Anda berikan bukan sekadar obat penenang, tetapi narkotika jenis baru yang belum terdaftar di pasaran secara legal. Wajah Andra yang tadinya penuh harapan kini benar-benar runtuh. Ini bukan lagi sekadar kasus rumah tangga atau penggelapan dana. Ini adalah kasus narkotika tingkat tinggi. Tidak mungkin. Siska yang mengaturnya. Siska yang bilang obat itu aman. Jerit Andra, mencoba melemparkan kesalahan lagi. Siska sudah memberikan pengakuan lengkap di kantor sebelah. Mas, sahut Shirley dari atas tangga. Dia mengakui bahwa kamu yang memaksanya mencari pemasok di pasar gelap untuk mempercepat proses kegilaanku. Dan tamu-tamu ini. Shirley menunjuk ke arah pria-pria berseragam taktis. Mereka adalah tim auditor forensik dari Otoritas Jasa Keuangan yang bekerja sama dengan kepolisian. Handoko melangkah maju, membuka sebuah koper dan mengeluarkan tumpukan dokumen yang tersegel. Sambil menunggu proses pidana berjalan, Ibu Shirley telah mengajukan gugatan cerai sekaligus permohonan sita jaminan atas seluruh aset yang pernah Anda sentuh. Mulai detik ini, rekening bank Anda dibekukan. Akses Anda ke perusahaan dicabut, dan paspor Anda telah dinyatakan tidak berlaku. Andra terjatuh. Lututnya menghantam lantai marmer dengan bunyi yang keras. Ia menyadari betapa bodohnya dirinya. Selama ini ia merasa sedang bermain catur melawan seorang amatir. Padahal Shirley adalah sang pemilik papan catur yang sedang menunggunya melakukan langkah bunuh diri. Di sudut ruangan, Siska yang juga sedang diamankan oleh petugas lain, hanya bisa meratap. Ibu Shirley, saya mohon saya punya keluarga. Kamu punya keluarga, Siska. Tapi kamu hampir menghancurkan keluargaku. Jawab Shirley tanpa emosi. Kamu dan Andra sangat cocok. Kalian berdua sama-sama merasa berhak atas apa yang bukan milik kalian. Sekarang, kalian akan berbagi nasib yang sama. Ibtu Bambang menatap Shirley dengan kekaguman yang bercampur dengan rasa ngeri. Wanita ini telah merencanakan pengepungan dari segala arah. Kepolisian untuk kekerasan domestik, BNN untuk obat-obatan terlarang, OJK untuk penggelapan dana, dan pengacara paling tangguh untuk memiskinkan lawannya. Bawa mereka semua, perintah Ibtu Bambang tegas. Saat para petugas menyeret Andra, Siska, dan Dr. Gunawan keluar menuju mobil-mobil yang berbeda, Shirley tetap berdiri di posisinya. Ia melihat suaminya berteriak-teriak seperti orang yang benar-benar kehilangan akal sehatnya. Berbanding terbalik dengan dirinya yang tadi dituduh gila namun tetap berdiri tegak dengan martabat yang utuh. Sudah bersih, Bu. Lapor Handoko setelah semua orang dibawa keluar. Shirley mengangguk. Terima kasih, Pak Handoko. Pastikan tidak ada celah bagi mereka untuk mendapatkan jaminan. Tentu, Bu. Dengan bukti narkotika itu, mereka tidak akan melihat cahaya matahari di luar penjara untuk waktu yang sangat lama. Shirley menarik napas dalam-dalam. Udara di dalam rumahnya kini terasa jauh lebih ringan, meskipun ia tahu bahwa perjuangan di pengadilan baru saja akan dimulai. Namun malam ini, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak perlu lagi berpura-pura. Ia menoleh ke arah Rian yang mendekat dan memeluk pinggangnya. "Ma, apa sekarang kita aman?" bisik Rian. Shirley mencium kening putranya. "Sangat aman, sayang. Sangat aman." Ruang tamu yang tadinya penuh dengan hiruk-pikuk petugas kini mulai melengang. Namun sisa-sisa ketegangan masih menggantung tebal di udara. Di depan pintu besar yang masih terbuka, Andra tertahan oleh 2 petugas BNN. Sebelum benar-benar diseret masuk ke dalam mobil tahanan, ia meronta dengan kekuatan terakhirnya. Matanya yang merah menatap sekeliling dengan liar, mencari sesuatu yang bisa ia jadikan pegangan untuk menjatuhkan Shirley. "Kalian tidak bisa mengambil semuanya dariku," teriak Andra. Suaranya bergema di plafon tinggi rumah itu. "Shirley, kamu boleh memenjarakanku, tapi aku masih suami sahmu. Aku punya hak atas setengah dari harta ini. Kamu tidak bisa menghapus namaku dari aset-aset perusahaan begitu saja." Shirley, yang sedang mengusap rambut Rian, perlahan melepaskan rangkulan putranya.
Ia berjalan menuruni tangga satu persatu dengan keanggunan yang mematikan. Setiap langkahnya terdengar seperti detak jam yang menghitung mundur sisa kebebasan Andra. Hak, Mas. Shirley berhenti di anak tangga terakhir, menatap suaminya dengan senyum tipis yang penuh simpati. Simpati yang lebih menyakitkan daripada makian. Kamu masih bicara tentang hak setelah kamu mencoba menghapus hakku untuk hidup waras. Hukum tetap hukum. Raung Andra. Harta Gonogini. Aku sudah mengabdi di perusahaanmu selama 7 tahun. Aku direktur operasional. Aku akan menuntut bagianku. Dan aku akan menggunakan uang itu untuk menghancurkanmu dari balik penjara. Shirley tertawa pelan. Ia menoleh pada Pak Handoko, yang segera menyerahkan sebuah map tipis berwarna merah darah. Mas, kamu selalu meremehkanku karena kamu pikir aku hanyalah anak manja yang beruntung mendapatkan warisan. Tapi kamu lupa siapa guruku. Ayahku tidak pernah mengajarkanku cara memanjakan suami. Dia mengajarkanku cara melindungi kerajaan. Shirley membuka map itu dan mengeluarkan selembar dokumen yang dilapisi plastik transparan. Oh ya Mas, hampir lupa memberitahu. Soal perusahaan dan semua aset yang kamu incar, semuanya sudah kupindahkan ke Yayasan Perlindungan Anak atas nama Rian 2 bulan lalu. Aku sudah melepaskan kepemilikan pribadiku. Andra terdiam. Wajahnya yang memerah perlahan berubah menjadi kelabu. Apa maksudmu? Kamu tidak mungkin melakukan itu. Itu miliaran rupiah, Shirley. Maksudku, lanjut Shirley dengan nada bicara yang sangat tenang. Secara hukum, aku hanyalah pengelola profesional sekarang. Pemilik sahnya adalah Rian. Di bawah pengawasan Dewan Wali yang terdiri dari Pak Handoko dan 3 firma hukum internasional. Kamu tidak bisa menuntut harta Gonogini atas aset yang bukan lagi milik pribadiku. Kamu tidak akan dapat sepeser pun, Andra. Bahkan jika aku mati malam ini, harta itu tetap terkunci untuk Rian. Hening sejenak. Kesadaran itu menghantam Andra seperti palu godam. Segala rencana busuknya, segala dosis obat yang ia berikan, segala perselingkuhan yang ia jalani demi posisi puncak, semuanya sia-sia. Ia telah mengorbankan nuraninya untuk mengejar bayangan harta yang ternyata sudah lenyap dari jangkauannya sejak lama. Tidak, kamu bohong. Andra meledak. Ia mencoba menerjang ke arah Shirley, namun borgol di tangannya menyentak bahunya kembali. Ia jatuh terduduk di atas lantai marmer yang dingin. Kau wanita iblis. Kau merancang semua ini. Aku hanya mengikuti permainanmu, Mas, sahut Shirley dingin. Kamu ingin aku gila agar kamu bisa menjadi wali hartaku. Maka aku membuat harta itu tidak bisa dimiliki oleh siapapun kecuali anak kita. Bukankah itu adil? Kamu bilang kamu melakukan ini demi masa depan anak kita, kan? Nah, sekarang masa depan Rian sudah terjamin sangat aman, tanpa ada kamu di dalamnya. Andra mulai tertawa histeris. Tawa yang kemudian berubah menjadi isak tangis yang mengerikan. Ia memukul-mukul lantai dengan tangannya yang terborgol. Suara kulit yang beradu dengan marmer terdengar menyakitkan. Ia terlihat seperti orang yang benar-benar kehilangan akal sehatnya. Ironi yang sempurna bagi pria yang baru saja mencoba memalsukan kegilaan istrinya. Siska, bantu aku. Igau Andra sambil menoleh ke arah mobil lain tempat Siska sudah diamankan. Namun Siska hanya memalingkan wajah, menatap jalanan dengan mata kosong. Satu hal lagi, Mas. Shirley membungkuk sedikit agar suaranya hanya terdengar oleh Andra. Apartemen yang kamu beli untuk Siska menggunakan uang kantor? Itu juga sudah disita karena dibeli dengan dana hasil penggelapan. Siska tidak punya tempat tinggal lagi, dan kamu tidak punya tempat untuk kembali. Selamat menikmati kehampaan yang kamu ciptakan sendiri. Andra berteriak kencang. Sebuah jeritan penuh frustrasi dan kegilaan yang memecah kesunyian malam di kompleks perumahan elit itu. Para petugas tidak menunggu lebih lama lagi. Mereka mengangkat tubuh Andra yang sudah lemas dan menyeretnya masuk ke dalam mobil. Shirley berdiri di teras, melihat pintu mobil ditutup dengan dentuman keras. Ia melihat bayangan Andra di balik kaca yang gelap, terus berteriak dan memukul-mukul jendela hingga mobil itu melaju pergi, hilang ditelan kegelapan jalanan Jakarta. Rian mendekati ibunya,
menggenggam tangan Shirley yang terasa dingin. Shirley menarik napas dalam-dalam, merasakan oksigen yang benar-benar bersih masuk ke paru-parunya. "Ma, Papa sudah pergi?" tanya Ryan kecil. "Ya, sayang. Papa sudah pergi ke tempat yang seharusnya," jawab Shirley. Ia menatap gerbang rumahnya yang kini tertutup rapat. Musuh dalam selimut itu telah diseret keluar, dan meskipun hatinya terasa seperti medan perang yang hancur, Shirley tahu bahwa mulai besok, ia tidak perlu lagi takut pada bayangan di dalam rumahnya sendiri. Malam yang panjang itu perlahan mulai menjemput fajar. Namun bagi Shirley, pekerjaan belum sepenuhnya usai. Setelah mobil yang membawa Andra menghilang dari pandangan, ia berbalik masuk ke dalam rumah. Langkahnya kini terasa lebih ringan, meski beban emosional yang ia pikul selama berbulan-bulan masih meninggalkan bekas lelah yang samar di wajahnya. "Pak Handoko, pastikan tim keamanan tambahan tetap berjaga di setiap akses masuk," perintah Shirley sambil berjalan menuju ruang tengah. "Saya tidak ingin ada satupun sisa dari pengaruh Andra yang tertinggal di sini." "Sudah diatur, Bu Shirley," jawab Handoko dengan profesionalisme yang tak tergoyahkan. "Selain itu, tim IT kami sedang melakukan pembersihan menyeluruh terhadap semua perangkat digital di rumah ini. Kami menemukan beberapa penyadap suara tambahan yang dipasang Andra di bawah meja makan dan di dalam bingkai foto keluarga." Shirley hanya mengangguk pelan. Ia tidak lagi terkejut. Kekejian Andra telah melampaui batas imajinasinya. Sementara itu, di lokasi yang berbeda, drama pembersihan juga sedang berlangsung. Siska, yang tadi sempat meratap di halaman, kini telah berada di markas kepolisian. Namun, Shirley telah menyiapkan kejutan terakhir untuk asisten pengkhianat itu. Lewat koordinasi dengan tim legalnya, Shirley memastikan bahwa setiap fasilitas yang pernah ia berikan kepada Siska dicabut dalam sekejap. Bukan hanya apartemen mewah yang disita, tetapi juga seluruh aset atas nama Siska yang sumber dananya berasal dari rekening perusahaan. Di tengah proses interogasi, Siska baru menyadari bahwa ia tidak hanya terancam penjara, tetapi juga kemiskinan total. Semua tas mewah, perhiasan, dan mobil yang ia pamerkan di media sosial adalah bukti tindak pidana pencucian uang yang kini menjeratnya. Kembali ke kediaman Adiguna, Shirley melangkah menuju kamar tamu yang sering digunakan Siska saat alasan lembur dibuat oleh Andra. Ia membuka pintu kamar itu dan menatap ruangan yang tampak rapi namun menyimpan bau busuk pengkhianatan. "Buang semua yang ada di kamar ini," ucap Shirley pada asisten rumah tangga yang sudah lama bekerja dengannya dan sempat diancam oleh Andra untuk tutup mulut. "Bakar spraynya. Ganti semua furniturnya. Saya tidak ingin ada jejak wanita itu di rumah ini." Pembersihan ini bukan hanya soal fisik dan hukum, tapi juga soal memulihkan kedaulatan mentalnya. Shirley berjalan ke arah dapur, tempat di mana Andra sempat melakukan akting melukai diri sendiri. Ia melihat beberapa tetes darah kering di lantai marmer, darah yang sengaja dikucurkan Andra demi memfitnahnya. Dengan tenang, Shirley mengambil kain pembersih dan menggosok noda itu hingga hilang tak berbekas. "Mama sedang apa?" Suara lembut Ryan memecah keheningan. Shirley menoleh dan tersenyum, sebuah senyuman yang kini benar-benar sampai ke matanya. "Mama sedang membuang sampah, sayang. Sampah yang sudah terlalu lama menumpuk di rumah kita." Ryan mendekat dan memberikan sebuah ponsel lama yang ia temukan di bawah sofa. "Ini milik Tante Siska, Ma. Tadi jatuh saat dia diseret polisi." Shirley menerima ponsel itu. Dengan bantuan kode yang sudah ia retas sebelumnya melalui sistem di ruang rahasia, ia membuka pesan-pesan terakhir di dalamnya. Di sana, ia melihat rencana terakhir Siska, melarikan diri ke luar negeri jika rencana kegilaan Shirley gagal malam ini. Siska sudah menyiapkan tiket pesawat atas nama palsu. Tiket yang kini hanya akan menjadi barang bukti tambahan di meja penyidik. "Dia tidak akan bisa lari, Ryan," bisik Shirley. Pagi itu, berita tentang penangkapan petinggi Shirley Group mulai bocor ke media. Namun, Shirley sudah lebih dulu menyiapkan narasi. Ia merilis pernyataan resmi melalui Departemen Humas bahwa perusahaan sedang melakukan restrukturisasi etika, dan bahwa segala tindakan hukum yang diambil adalah bentuk perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham dan integritas keluarga Adiguna. Shirley memastikan bahwa dalam berita yang beredar,
Ia bukan digambarkan sebagai istri yang dikhianati, melainkan sebagai pemimpin yang tegas dalam menegakkan keadilan. Ia membalikan stigma yang coba dibangun Andra. Masyarakat tidak akan mengingatnya sebagai wanita yang hampir gila, melainkan sebagai wanita yang mampu menghancurkan konspirasi besar di bawah atapnya sendiri. Saat matahari mulai menyembul di ufuk timur, Shirley berdiri di depan gerbang rumahnya, menyaksikan petugas terakhir pergi. Ia menatap taman rumahnya yang mulai disinari cahaya keemasan. Semua duri telah dicabut. Semua parasit telah dibersihkan. Andra dan Siska kini sedang berada di balik jeruji besi, saling menyalahkan di ruang tunggu tahanan yang sempit dan panas. Dr. Gunawan sedang menghadapi pencabutan izin praktik dan ancaman pidana berat. Shirley telah menyapu bersih mereka semua dengan sapuan yang elegan namun mematikan. Ia menarik napas panjang, menikmati udara pagi yang dingin tanpa rasa cemas. Pembersihan total telah usai. Sekarang, saatnya membangun kembali apa yang sempat retak, dengan fondasi yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ayo, Rian, kita sarapan, ajak Shirley. Hari ini adalah hari pertama di hidup kita yang baru. 1 bulan telah berlalu sejak malam yang penuh ketegangan itu. Langit Jakarta sore ini berwarna jingga kemerahan, memantul pada dinding kaca gedung pencakar langit yang menjadi markas besar Shirley Group. Di lantai paling atas, di dalam ruang kerja yang dulu penuh dengan rahasia dan penyadapan, Shirley berdiri menatap hamparan kota di bawahnya. Ia tidak lagi mengenakan gaun rumah sutra yang lembut. Kini, ia mengenakan setelan powersuit berwarna hitam tajam dengan bros emas peninggalan ayahnya yang tersemat di kerah. Rambutnya disanggul rapi, menonjolkan garis rahangnya yang tegas. Tidak ada lagi jejak kebingungan atau kelelahan di matanya. Yang tersisa hanyalah otoritas yang tak tergoyahkan. Di atas meja kerjanya, sebuah televisi kecil menampilkan berita terkini. Presenter berita sedang membacakan perkembangan kasus yang sempat menghebohkan publik. Mantan Direktur Operasional Shirley Group, Andra Adiguna, resmi dijatuhi vonis 15 tahun penjara atas dakwaan percobaan pembunuhan berencana, penggelapan dana, dan penyalahgunaan narkotika golongan 1. Sementara itu, asistennya, Siska Amelia, dijatuhi hukuman 8 tahun penjara. Dr. Gunawan pun tak luput dari jeratan hukum dengan pencabutan izin praktik permanen dan vonis penjara atas konspirasi medis. Shirley meraih remote dan mematikan televisi itu. Ia tidak butuh mendengar sisa beritanya. Ia sudah tahu bagaimana akhirnya sejak ia pertama kali memutuskan untuk berhenti berpura-pura minum obat penenang itu. Ketukan pintu terdengar lembut. Pak Handoko masuk dengan setumpuk dokumen baru. Semua aset yang sempat dilarikan ke Cayman Island sudah berhasil ditarik kembali, Bu Shirley. Dewan Komisaris juga baru saja selesai melakukan pemungutan suara. Posisi Anda sebagai Direktur Utama kini didukung 100% tanpa ada satu suara pun yang menentang. Shirley berbalik dan tersenyum tipis. Terima kasih, Pak Handoko. Bagaimana dengan proses perceraian? Sudah inkrah pagi ini, Bu. Anda resmi kembali menggunakan nama keluarga Anda sepenuhnya. Nama Andra telah dihapus dari seluruh dokumen hukum dan administrasi keluarga Anda. Dia benar-benar telah menjadi sejarah. Bagus. Jawab Shirley singkat. Saya ingin memastikan bahwa dia tidak akan pernah memiliki celah untuk mengajukan banding atau remisi dalam waktu dekat. Pastikan tim hukum kita terus memantau setiap pergerakan di lapas. Handoko mengangguk hormat lalu pamit keluar. Kini Shirley kembali sendiri dalam kesunyian yang mewah. Ia berjalan menuju meja kerjanya, mengambil sebuah bingkai foto kecil yang baru saja ia letakkan di sana. Bukan foto keluarga dengan Andra, melainkan foto dirinya bersama Rian yang sedang tertawa di sebuah taman bunga. Rian kini tumbuh menjadi anak yang jauh lebih ceria. Sejak ayahnya pergi, bayangan ketakutan yang dulu sering menghantui rumah mereka ikut sirna. Rian tidak lagi melihat ibunya sebagai sosok yang rapuh, melainkan sebagai pahlawan yang mampu meruntuhkan badai demi melindunginya. Shirley menyesap teh chamomilenya. Kali ini benar-benar teh murni tanpa tambahan zat apapun. Rasanya hangat dan menenangkan. Ia mengingat kembali bagaimana Andra dulu sering mengejeknya, menyebutnya sebagai anak manja, yang tidak akan bisa bertahan tanpa bantuannya.
Andra mengira ia telah menjinakkan seorang ratu menjadi tawanan, tanpa sadar bahwa sang ratu hanya sedang mempelajari setiap langkah pengkhianatnya sebelum memberikan skakmat yang sempurna. Tiba-tiba, ponsel pribadinya bergetar. Sebuah pesan masuk dari kepala keamanan penjara yang diam-diam tetap ia bayar untuk memberikan laporan rutin. Pesan itu berisi sebuah foto pendek, Andra yang sedang terduduk lemas di sel sempit, wajahnya kusam, mengenakan seragam tahanan berwarna oranye yang sangat kontras dengan kemewahan yang dulu ia banggakan. Dalam laporan itu disebutkan bahwa Andra sering berteriak histeris di malam hari, mengklaim bahwa ia melihat bayangan dan mendengar bisikan, gejala yang sama dengan yang dulu coba ia ciptakan pada Shirley. Sebuah ironi yang puitis. Penjara mental yang ia bangun untuk istrinya, kini justru menjadi kenyataan pahit bagi dirinya sendiri. Shirley menghapus foto itu. Ia tidak butuh lagi menyimpan kenangan tentang pria itu, bahkan kenangan tentang kehancurannya sekalipun. Ia melangkah keluar dari ruang kerjanya, menyusuri koridor kantor yang luas. Para karyawan menunduk hormat saat ia lewat, merasakan aura kepemimpinan yang berbeda dari sebelumnya. Shirley bukan lagi sekadar ahli waris. Ia adalah penyintas yang telah memenangkan perangnya sendiri. Di lobi gedung, Ryan sudah menunggu bersama pengasuhnya. Bocah itu berlari dan memeluk ibunya. "Mama sudah selesai bekerja?" tanya Ryan semangat. "Sudah, sayang. Malam ini, kita akan merayakan kebebasan kita yang sesungguhnya," jawab Shirley lembut. Saat mereka melangkah keluar gedung, Shirley tidak menoleh ke belakang. Ia menatap lurus ke depan, ke arah cahaya lampu kota yang mulai gemerlap. Ia telah membuktikan bahwa keanggunan bisa menjadi senjata yang lebih tajam daripada pedang, dan ketenangan bisa menjadi jebakan yang lebih mematikan daripada racun. Andra mengira dia bisa menguasai hartanya dengan cara membuat Shirley gila. Namun pada akhirnya, Shirley lah yang berdiri tegak sebagai penguasa tunggal, seorang wanita yang tidak hanya memiliki harta, tetapi juga memegang kendali penuh atas takdirnya sendiri. Sang ratu telah kembali ke tahtanya, dan kali ini, tidak akan ada seorang pun yang berani mencoba menggoyahkannya lagi.